Jadi kali ini kita akan membahas terkait data modeling. Ini sangat dekat sekali dengan pekerjaan kita sehari-hari, terutama kita sebagai analis ya, dalam mempresentasikan data. Jadi yang pertama itu apa sih data modeling itu? Nah, data modeling adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis suatu kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam ruang lingkup sesuai sistem informasi dalam suatu organisasi. Seperti itu. Jadi buat apa nanti kita bahas juga ya mengapa kita menggunakan data modeling ini. Ketika kita mendapatkan suatu proyek, kita harus menganalisis kebutuhan data yang akan kita gunakan. Gitu. Terus untuk teknik data modeling, di sini ada dua, yaitu dengan entity relationship, yang keduanya dengan UML. Yang UML kemarin ini udah dibahas juga sama Mas Diki. Terus mengapa sih kita menggunakan model data? Ya, yang pertama itu memastikan bahwa semua objek yang dibutuhkan oleh database itu terwakili secara tepat dan akurat. Terus kedua, membantu merancang database pada tingkat konsepsional, fisik, dan logis. Terus struktur data ini akan membantu menentukan table relasinya, akan menentukan juga primary key dan foreign key-nya. Selain itu, pada data model ini memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar yang dapat digunakan oleh pengembang database untuk membuat physical database-nya yang akan diimplementasikan langsung pada proyek tersebut. Nomor 5 yaitu dapat mengidentifikasi data yang hilang dan redundant terhadap data tersebut. Poin ke-6 yaitu dapat meningkatkan dan melakukan pemeliharaan informasi murah dan lebih cepat. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan proyek namanya Asabri ya. Di proyek itu kita yaitu tentang redesign database. Nah, jadi memang sangat penting sekali merancang sebuah aplikasi dari awal itu merancang database-nya. Ini akan menyangkut keberlangsungan si aplikasi tersebut. Ketika kita salah merancang suatu database, akhirnya apa? Akhirnya di-rewrite kembali, di-redesign kembali database tersebut, dan itu kan menghasilkan biaya yang tidak murah gitu, dan akan itu membuat ulang suatu sistem aplikasi tersebut. Di pertanyaan juga jenis model data. Jenis model data ini ada terbagi menjadi 3, ada konseptual, ada logical, sama yang terakhir ada fisikal. Nah, untuk konseptual ini ruang lingkupnya di business view. Jadi masih sebatas entitas-entitas yang digunakan. Ini akan terlibat dengan business requirement-nya. Ketika kita meeting dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membuat proyek tersebut, ini biasanya di sini di konseptual itu dimodelkan apa saja yang akan terlibat gitu. Nanti setelah dapat entitas-entitasnya, turun lagi ke logical, tipe logikalnya data model. Nah, di sini biasanya akan dilihat oleh arsitek view atau di sini juga tim analis ya. Jadi bisa memetakan
Dari yang sebelumnya entitas saja akan diturunkan lagi menjadi atribut-atributnya apa saja. Terus yang terakhir ini physical data model. Di sini udah komplit yang digunakan atau overview-nya itu oleh developer. Nah ini ya perbedaannya untuk konseptual itu di entitas nama, terus relationship-nya kemana saja. Untuk logical, nah ini ada atribut, sudah menggunakan atribut nantinya. Terus di primary key-nya sudah ada, proyek key-nya kemana saja. Dan terakhir, physical ini lebih komplit lagi. Dari entitas dan atribut, nah di sini dengan table, nama kolomnya juga sudah lebih detail, tipe datanya juga. Nah ini ya, konseptual data model, yaitu mengidentifikasi high level relationship antara entitas yang berbeda. Fitur model data itu ada 3. Yang pertama yaitu ya termasuk ya entitas dan memiliki relationship. Terus tidak ada atribut yang spesifikasi, tidak ada pemiliki yang spesifikasi. Jadi di sini hanya entitas saja yang dimiliki. Nah ini contoh untuk konseptual data ya. Jadi misal si customer, kita mempunyai customer, bisnis prosesnya customer. Di customer itu ada produk dan ada supplier. Cukup jelas di sini? Ada yang ditanyakan dulu di konseptual? Tanya Mas. Ya. Itu berarti untuk konseptual itu kita definisikan user role-nya ya? User role, bukan user role Mas. Aktor, kayak bisnis proses kan ada entitas-entitasnya Mas Diki. Entitasnya yang didefinisikan. Itu kan biasanya ketika user gathering dengan user kan udah tahu ini akan kemana saja entitas-entitasnya yang dibutuhkan. Oke. Ada lagi dari yang lain? Halo, Mas Atep, tanya Mas. Ya, silakan Mas Agung. Mas, yang garis-garis itu, yang garis putus-putus tuh garis koordinasi atau apa sih macam maksudnya? Ini relationship-nya. Nanti dijelaskan lebih detail ketika relasi. Jadi ini si customer, dia memiliki relationship ke produk dan dia berelasi juga dari produk ke supplier. Gitu. Dari customer ini one to many, dari ini juga supplier ke produk one to many. Itu Mas Agung. Ini tuh simbol relasinya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Ya, lanjut dulu ya. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, langsung aja ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang tipe kedua, yaitu logical data model. Logical data model ini menggambarkan data sedetail mungkin tanpa memperhatikan bagaimana mereka akan diimplementasikan secara fisik dalam database. Maksudnya diimplementasikan secara fisik nantinya detailnya itu nggak diperhatikan dulu nih di logical data model. Terus perancangannya itu yang pertama spesifik ya, mencari primary key dari semua entitas yang sudah tersedia. Kan tadi di konseptual kita udah memiliki tuh entitas-entitas dan relasinya. Di sini lebih spesifikkan lagi ke primary key-nya. Terus di sini juga yang kedua mencari relationship antara satu entitas dengan entitas yang lain.
Yang ketiga udah ada atributnya, mencari semua atribut untuk setiap entitas tersebut. Terus resolve many to many relationship. Misalnya jika ada many to many, kan itu lebih baik dibuat lagi satu table menghubungkan antara many to many tersebut. Terus yang kelima, membuat normalization. Untuk contohnya seperti ini, logical. Dari yang customer tadi kita memiliki entity customer, terus ada entity order, terus supplier. Nah, di sini atributnya apa aja? Atributnya ini ada nama, address, gender gitu ya. Nah, ini dibuat juga terkait yang tadi ya, lebih spesifikkan lagi ininya, relationship-nya gitu. Nah, terakhir yang jenis data model itu fisik ya, atau fisikal. Fisikal data ini mempresentasikan bagaimana model tersebut akan dibangun dalam database. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa level ini tuh udah view-nya itu view developer ya. Jadi udah ada tipikal datanya gitu. Nah, pada bagian ini akan memperlihatkan struktur database yang memang sudah lengkap. Ada kolomnya, tipe data, terus ada batasan kolomnya, primary key, foreign key-nya, terus relationship antar tabel. Nah, ini contoh yang misal tabel yang sudah dalam bentuk physical data model. Nah, di sini udah di set ya. Misal untuk ID-nya customer itu dia tipe datanya integer dan dia sudah didefinisikan bahwa ini adalah primary key-nya. Terus dia berrelasi dengan purchase order. Purchase order juga sudah ada ID-nya. Dia ada foreign key-nya, foreign key dari customer ID dari sini. Nah, ini relasinya one to many, di mana satu customer itu akan banyak purchase ordernya. Nah, terus ada dari sini purchase order ke produk itu akan many to many. Nah, sehingga didefinisikan lagi nih many to many, kita buat lagi satu table namanya order product yang terdiri dari order ID, product ID, dan quantity. Gitu. Jadi nanti terlewati ini dari purchase order itu ke relasinya ke order product dulu. Order product akan masuk ke produk. Terus produk ini relationship-nya dengan supplier, di mana satu supplier bisa memiliki banyak produk. Nah, ini untuk supplier ID-nya dia jadi foreign key. Gitu. Ada yang tanyakan? Baik, next dulu ya. Nah, ini ya. Ini naming di penamaan tabel dan kolom. Nah, ini penting ya. Yang pertama itu harus konsisten. Di mana misal pada saat kita awal kali berbicara project, misal kita menemukan nama user lah gitu. Nah, nama user ini tuh akan tetap kita pakai baik itu pada dokumentasi, pada table, dan nanti saat implementasi gitu. Jangan sampai nanti berbeda-beda gitu. Misalnya user jadinya misal kalau ada ini ya membuat suatu buku author gitu. Nah, itu harusnya satu aja yang dipakai ketika requirement. Kalau user ya user aja dipakai terus sehingga konsisten. Ini akan memudahkan ketika membaca satu kesatuannya
lebih enak dari dokumentasi teknisnya, dari database-nya, sehingga suatu waktu itu nggak akan membingungkan ke developernya juga nanti kalau baca gitu. Terus yang kedua, ini tuh dapat dipahami. Nah, misal ya, ini kan kita TMT gitu ya. TMT itu apa gitu. Misalnya tanggal mulai tugas. Atau ada juga di sini NIP. NIP itu nomor induk pegawai. Terus NPWP yaitu nomor pajak. Nah, di sini tuh contohnya, jadi TMT PS tanggal mulai tugas. Ini itu udah familiar belum dengan TMT gitu. Kalau memang belum familiar dengan TMT, ya sebaiknya dituliskan panjang seperti ini, tanggal mulai tugas. Nah, kalau NIP, nah ini kan udah familiar juga ya. NIP dengan nomor induk pegawai. Ya, sebaiknya kita menggunakan NIP, sehingga sama seperti tadi ya, contoh nomor induk pegawai ketika di awalnya pakai NIP, nah di database-nya pakai nomor induk pegawai. Nah, itu juga kan tidak konsisten, walaupun sama ya secara pengertiannya. Terus NPWP dengan nomor pajak. Nah, NPWP juga ini sudah familiar di menggunakan NPWP. Seperti itu. Jadi ini mudah dipahami, mudah dicerna, jadi sehingga orang yang baca pun mengerti tabel ini tuh tentang apa gitu, atau feed kolom itu tuh menyimpan data apa. Selanjutnya poin 3 itu penggunaan kata boleh dicampur dengan bahasa Inggris hanya untuk istilah khusus yang sudah jadi bawaannya. Misalnya ini kan sudah ada ya created at sama update at, atau created by sama update by. Itu memang sudah bawaan dari aplikasi ini juga. Terus poin yang keempat itu kita menggunakan underscore dalam teknik memisahkan kata gitu. Misalnya nama barang, name terus underscore barang, kayak gitu. Dapat dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Kita diskusi ya. Jadi belum tentu juga saya sepenuhnya benar, biar bisa juga dari teman-teman ada pengetahuan lain bisa di-share ya. Permisi, izin bertanya. Oh ya, silakan. Boleh lihat lagi nggak ya sebelumnya yang tentang relasional? Saya tadi kayaknya agak kelewat agak lama. Nanti sih dibahas lagi, Mas. Ada poinnya nanti untuk relasi. Ini tadi di physical data model, ini contohnya, Mas. Jadi baru gambaran awal doang ya, belum sampai ke dalamnya ya? Ya, ini tuh dari data model itu kebagi 3. Yang tadi ya, saya ulang ke sini ya. Nah, di sini, Mas. Jadi poinnya untuk data modeling ada 3, yaitu jenisnya konseptual, logikal, dan fiskal. Dari situ dulu, Mas. Nah, yang pertama konseptual yang seperti tadi digambarkan. Jadi ini baru entitas-entitas saja menggambarkannya. Pindah ke logikal. Nah, di sini pindah ke logikal itu ada penambahan atribut, primary key, foreign key. Terus ke fisikal nanti ada kolom name-nya, tipe datanya itu sudah lengkap. Dari situ dulu, Mas, paham? Ya oke, sudah Sip. agak ngerti. Oke, terus, nah tadi itu ini contohnya, Mas, contoh IRD-nya gitu. Dari konseptual data ini hanya entitas ini. Contoh hanya ada entitas customer, produk, dan supplier. Terus di logical data yang tadi ya. Nah, Udah masuk di sini saya. udah masuk. Nah, yang di sini kan belum ada tipe datanya, terus belum ada permit key-nya, ya kan? Belum ada foreign key-nya juga. Nah, ini baru di logic datanya. Nah, yang terakhir physical data, ini udah komplit ya struktur datanya, di mana di sini sudah ada ID, terus sudah diberikan juga foreign key-nya, gitu. Gitu, Mas. Oh ya, oke. Sip.
Oke. Bagus Mas, makasih ya. Kalau nggak paham lebih baik ditanya aja. Jadi bisa walaupun kita back sedikit ya. Nah lanjut ya. Tadi ini udah. Terus ini ke primary key. Nah primary key ini kita menggunakan nama ID ya. Langsung aja untuk primary key kita menggunakan ID gitu. Terus poin kedua, tipe datanya boleh dipilih antara integer ataupun UUID. Nah, untuk integer ini kelebihan dan kekurangannya apa? Yang pertama, default behavior, udah dalam pengembangannya. Terus memudahkan programmer dalam debugging. Nah, tapi mudah ditebak nih oleh user. Sedangkan untuk UUID itu perlu sedikit kustomisasi, tidak mudah ditebak oleh user. Dan yang terakhir ini sedikit merepotkan programmer ketika debuggingnya. Gitu. Itu perbedaannya di primary key. Jadi ada dua ya teman-teman, bisa menggunakan integer sama UUID. Next. Nah ini untuk penggunaan program key. Nah, program key itu bisa juga disebut dengan reference key ya. Kalau di database teman-teman lihat ada reference key-nya kemana. Nah, itu sebutan lain, istilah lain dari program key. Terus kita berikan suffix ID. Ini maksudnya suffix ID itu akhiran, underscore ID gitu. Kalau tadi key itu langsung aja ID. Kalau untuk foreign key, misal customer underscore ID, kayak gitu. Terus poin 3, syaratnya pastikan tipe datanya sama. Misal kalau yang primary key tadi itu tipe datanya big integer atau integer, maka di foreign key-nya juga harus sama integer. Terus jika di primary key-nya varchar, maka di poin 3 pun foreign key-nya juga harus varchar. Gitu. Nah, ini contohnya ada table customer sama table order. Nah, di sini primary key-nya itu ID. Nah, ini untuk foreign key-nya customer ID. Gitu. Ini typo ya, duplikat. Terusnya reference customer ID. Nah, sini ada timestamp. Timestamp ini kita gunakan, kenapa sih nggak date time? Ini dari memorinya itu lebih sedikit. Kalau yang saya tahu itu timestamp itu 4 byte, kalau date time itu sekitar 8. Ini hampir setengahnya. Terus di sini juga mengikuti perbaharuan dari waktunya. Nah, untuk created add ini menggunakan tipe datanya timestamp. Terus untuk update add menggunakan juga timestamp. Jika membutuhkan tambahan kolom untuk menyimpan atau melakukan create atau update, maka teman-teman bisa menggunakan created by dengan update by. Nah, created by dengan update by kan di atas sudah dijelaskan ya, opsinya ada varchar. Nah, varchar ini buat apa? Ini mendukung untuk UUID, sedangkan ini yang keduanya untuk integer. Gitu. Jika untuk mekanisme soft delete-nya, teman-teman bisa menambahkan itu ya, delete. Jadi delete add itu juga sama, tipe datanya timestamp. Delete by. Delete by itu juga opsinya bisa varchar atau big integer. Nah, terus teman-teman akan menemukan boolean ya. Boolean ini untuk kolom tipe boolean isi nilainya itu antara true atau false. Jadi gunakan nama yang mencerminkan pertanyaannya itu kira-kira yes atau no, aktif, non-aktif. Nah, itu menggunakan boolean ya. Intinya itu bisa di tipe datanya itu true atau false gitu isinya itu.
Nah, terus ini ya tadi dijelaskan is active, is downloadable atau his attachment, nah, itu menggunakan boolean. Nah, di database juga ada yang namanya task description. Nah, ini sangat membantu juga ketika kita membuat satu tabel atau kita membuat suatu field, nah itu bisa diisi task description-nya apa aja. Jadi yang pertama ya sebutkan tabel apa saja yang terlibat. Misal kita membuat customer, di customer itu nanti akan terlibat di table apa aja. Terus untuk formnya tuliskan halaman redirect yang dituju jika berhasil submit form. Sebutkan field mana yang wajib diisi dan mana yang opsional. Jika kolom didefinisikan sebagai not null, berarti wajib diisi. Nah, ini maksudnya test description. Teman-teman tahu nggak ada test description di database? Ada yang nggak tahu? Ini maksudnya task description bikin Ini tabel di collab atau apa, Mas? di ini Mas, di misal ya di komennya. Ini kan ada komen-komennya Mas. Ini penting digunakan misal kalau yang tidak jelas. Misalnya, nah ini ada root. Nah root ini tuh buat apa Mas gitu? Kan karena nggak jelas ya. Ini bisa di komen. Ini tuh buat menjelaskan gitu Mas. Dijelaskan buat apa sih ini tuh? Gitu. Itu sangat membantu sekali, apalagi buat programmer. Jadi misal ada programmer baru yang baru masuk, oh ada field apa aja, itu sangat membantu sih description tersebut. Setiap RDBMS itu beda-beda ya. Di sini pakai data grid, pakainya comment. Kalau server itu description sih, task description namanya. Nah, ini kita masuk ke IRD-nya. Nah, tadi juga ada ya pertanyaan terkait IRD ini, mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengar di apalagi yang first graduate ya, masih hangat-hangatnya di IRD atau Entity Relationship Diagram. Oh ini Nah, tipe relasinya itu ada one to one to many, sama many to many. Nah, ini untuk contoh one to one, di mana ada user. Ini udah, nah saya tanya dulu nih, tanya siapa yang bisa jawab. Ini tipikal data modelnya, tipikal data model apa ya? Coba dari Mas Indra Sofyan, tahu nggak ini tipikal data modelnya ke yang mana nih? Konseptual kah, logikal kah? Kalau saya kalau nggak salah tuh logical. Kenapa? Eh masalahnya mungkin kalau saya lihat sendiri kayaknya ini apa ada ininya apa ini sih logika antara tapi mungkin antara ini apa yang ini data yang tabel user sama user profile saya kurang apa kurang bisa ngejelas tapi saya sih kalau nggak salah logical. Logikal ya. Oke, dari yang lainnya ada yang mau menyanggah atau setuju? Dari Mbak Christina Natalia, setuju dengan jawaban Mas Indra Sopian? Atau punya jawaban sendiri? Aku fisikal, Pak. Fisikal, kenapa?
Karena dari penjelasan yang tadi kalau dia udah lengkap, udah ada apa sih namanya ini? Ada ID, ada apanya juga itu termasuk fisikal tadi. Oke, jadi tidak setuju dengan jawaban Mas Indra Sopian ya. Oke, Iya. satu lagi yang menengahi. Ya, siapa? Dari Dina, coba Dina Kinasih. Aku data konseptual. Konseptual, kenapa tuh? Itu kan relasinya jelas ya. Ini dari one to one. Iya. Gitu sih kan. Ada user sama user profil. Gitu. Oke. Kasih jawabannya ya. Sama-sama. Oke, ini kayaknya perlu lagi jawaban yang lain nih. Dari Mbak Safira Yuniar. Halo? Halo? Ya. Sebentar. Kalau aku itu udah ada isinya ya. Konseptual. Konseptual. Oke. Kenapa? Karena di dalamnya udah ada entity-nya, udah ada relationship-nya, udah ada isi-isinya. Oke. Mungkin Mas Diki bisa bantu Mas Diki. Biar teman-teman ini dari Mas Diki, apa Mas Diki? Ya, tadi pilihannya apa Mas? Konseptual? Konseptual, logikal, atau fisikal? Ini udah ke, kalau menurut saya ini udah ke fisikal. Karena ada nama tabelnya, ada kolomnya, ada tipe datanya. Ya, makasih Mas Diki. Ya, yang betul ini fisikal ya, bukan konseptual. Jadi ingat kembali, konseptual itu baru atau ya baru hanya entitasnya saja, gitu. Kalau logikal tadi belum komplit ya, belum ada primary key-nya, belum ada tipe datanya, kayak gitu. Nah, kalau ini masuknya ke fisikal. Jadi udah struktur datanya sudah lengkap, gitu. Diingat ya, untuk perbedaan konseptual, logikal, sama fisikal. Tuh. Ya, tadi jawaban Safira itu sebenarnya benar, struktur datanya udah lengkap, cuman namanya kayaknya lupa. Namanya itu bukan konseptual, namanya itu fisikal, gitu. Oke, terjawab ya? Atau ada ini lagi pertanyaan? Kayak biar cepat ya. Lanjut dulu. Kita ini ya, bantuan. Jadi bantuan ini relasi antara dari user ini ke user profile. Nah, satu user ini kan ada ya. Yang mana sih yang jadi apa namanya origin key-nya? Nah, di sini kelihatan nggak? Ada. Oh, ini sorry, saya pakainya. Nah, ini ada user email. Nah, ini origin key dari si tabelnya user. Tuh. Terus lanjut. Yang kedua,
ini one to many. Ini sama ya, untuk jenis modelnya udah memakai tipe fisikal. Jadi ini udah lengkap struktur datanya, sudah ada primary key-nya gitu. Sudah ada tipe datanya apa gitu. Nah, ini contohnya database table si student itu one to many. Satu departemen memiliki banyak student atau pelajar gitu. Misalnya departemen A memiliki pelajarnya Safira, Diki, terus Indra Sepian gitu, dan yang lain-lain. Nah ini ya gimana? Di tabel studentnya nggak ada ID departemen. Oh ya, betul. Good. Harusnya ada relasi, ya. Benar. Berarti itu ada yang kurang berarti. Ya, relasinya. Di sini nggak ada foreign key-nya. Mana ada tuh? Ini ID, ini juga ID. Ini kan ID-nya milik departemen ya. Itu punya student kan yang itu yang ditunjuk. Betul. Oh, berarti itu kurang aja berarti ya. Okay. Ya, betul pernyataan Mas Indra. Di sini itu student memiliki ID student, di sini memiliki departemen. Ini benar, ini kurangnya apa? Kurangnya di kurang di foreign key-nya. Oke, sip. Terus, nah ini untuk many to many ya. Many to many kita mempunyai table student, terus table course, di mana satu pelajar itu mempunyai banyak kursus, dan satu kursus pun bisa dimiliki oleh banyak student. Nah, oleh karena itu di sini dibuatkan satu table lagi, yaitu student course, yang isinya itu ID student sama ID kursnya. Seperti itu. Lengkap? Atau ada yang tanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Saya ada waktu sekitar 10 menit. Nah, ini untuk masuk kita ke bagian normalisasi. Ya. Normalisasi database. Nah, normalisasi database itu apa? Normalisasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi tabel, kelompok atribut yang memiliki ketergantungan sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Dapat disimpulkan juga sebagai sebuah proses yang digunakan untuk membentuk struktur basis data agar terhindar dari ambiguitas sehingga jauh lebih efisien. Gitu. Teman-teman sudah mengenal normalisasi belum? Normalisasi itu ada NF ya. Untuk NF ada yang tahu? NF1, NF2. Mbak siapa ya? Katanya. Mbak Anita. Tahu NF, Mbak? Ya, NF itu normal form-nya ya. Ada normal form bentuk ke satu, normalisasi bentuk kedua dan ketiga. Nah, untuk manfaat normalisasi di sini satu, menghilangkan kerangkapan data, terus mengurangi kompleksitas data, memudahkan dalam memodifikasi, terus meminimalkan jumlah penggunaan storage space, meminimalkan inkonsistensi data dalam suatu basis data.
terus menghilangkan anomali yang berkaitan dengan modifikasi data, yaitu insert, update, dan delete. Terus memaksimalkan stabilitas dari struktur data sehingga mengurangi kebutuhan modifikasi skema di masa yang akan datang. Nah, ini cara melakukan normalisasi. Yang pertama kita punya data struktur penjualan. Nah, ini contoh data struktur penjualan. Jadi ini data Excel lah ya. Ini ada kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, quantity. Di mana satu kode faktur ini memiliki tanggal yang sama. Terus kita lakukan cara normalisasi pertama atau normal form yang pertama. Suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, nanti tadi yang kelihatan nggak bedanya? Yang tadinya ini ya, itu normalisasinya harusnya seperti ini. Misal kode faktur KD 001, tanggalnya tanggal 13. Ini sama ya, kode faktur KD 012, yang poin 2, tanggalnya juga sama. Kalau berubah anunya Mas, apa? Slide-nya. Oh, sorry. Udah, ini nih. Oke, sorry. Nah, ini. Nah, tahap normalisasi ini. Di yang sebelumnya ini ya, kita punya contoh data struktur penjualannya. Terus ini normalisasi tahap pertama. Ini normalisasi tahap kedua. Jadi, nah dari sini kan ada yang sama nih. Kita cari dulu nih di tabel namanya tabel barang lah. Tabel barang ini kan ada kode faktur, terus ada tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan quantity. Nah, ini kita akan melakukan normalisasi. Bagaimana caranya? Nah, ini normalisasi yang kedua. Dari sini kita pecah ya, berdasarkan primary key. Bagaimana kita tahu? Nah, ini misalnya nih kode faktur. Ini kode faktur nih kan unik ya harusnya ya. Kode faktur ini. Terus kode barang juga unik kan. Ini primary key. Nah, itu dipecah. Jadi untuk kode barang nantinya itu kode barang itu meliputi apa aja? Ada nama barang dengan harga. Nah, sedangkan untuk transaksinya ini akan masuk ke transaksi ini kode faktur ini. Kode faktur itu akan memiliki kode faktur nih, tanggalnya, kapan, serta jumlah kuantitinya berapa. Oke, ini coba. Nah, ini normalisasi bentuk yang kedua. Gitu. Nah, ini yang ketiga, tahapan normalisasi yang ketiga, itu jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada pemiliki, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Jadi misalnya apa yang tadi ya kita coba. Nah, yang kedua ini kan kita mau pecah lagi. Ini kan nama barang, kode barang, nama barang, harga, sudah jelas. Nah, ini di sini ada kode faktur, tanggal, kode barang, sama quantity. Ini kan relasi ya, kode barang sama kode barang. Nah, ini di sini tidak ada ketergantungan nih untuk tanggal. Hanya akan kita normalisasikan seperti ini. Ini kode barang tadi tidak berubah. Yang berubah di sini untuk tabel detail barangnya. Dia akan memiliki tanggalnya dipisah. Ini detail barangnya, detail barang ada kode faktur, kode barangnya apa. Ini tabel transaksinya, itu kode faktur dengan tanggal. Oke, selanjutnya denormalisasi database. Database, salah. Nah, ini database ya. Maaf, typo. Denormalisasi database adalah pelanggaran aturan normalisasi atau menjabarkan suatu tatanan database yang telah normal untuk meningkatkan performa pengaksesan data pada database gitu. Ini kebalikannya denormalisasi. Jadi cara untuk denormalisasi itu apa? Yang pertama melalui pembuatan kolom baru pada tabel, menggabungkan kolom pada
satu tabel dengan yang lain melalui, terus yang poin keduanya yaitu melalui pembuatan tabel baru. Nah, perbedaan normalisasi dan denormalisasi terletak pada redundansi data dan kompleksitas query-nya. Pada denormalisasi tidak terlalu memikirkan tentang data yang redundan sehingga dalam mengakses data dapat lebih cepat. Nah, di sini saya bold juga alasan mengapa melakukan denormalisasi adalah pertimbangan performansinya gitu. Karena ketika kita melakukan normalisasi itu query-nya kan lebih banyak kan, kayak tadi kita pecah NF1, NF2, NF3. Nah, itu kompleksitas query-nya juga pasti bakalan tinggi. Nah, ini untuk contoh denormalisasi. Nah, misal di sini ada table user, terus ada user message, kan? Nah, ini primary key-nya, terus di sini ada message-nya digabungkan. Ini ya, ID, terus ada first name, ada last name. Di user message ada user ID dari sini relasinya, terus ada message ID. Message ID dari mana? Dari sini, message ID. Nah, terus bentuk denormalisasi database-nya bagaimana? Nah, di sini jika teman-teman lihat ada satu penambahan, satu field lagi, yaitu user receive count. Jadi jumlah user dalam menerima message ada banyak kan ini kalau misal nggak ada field ini harus di query tuh jumlah dari 3 relasi table ini dihitung untuk menghasilkan berapa banyak user menerima message kayak gitu. Nah, ini akan mempercepat performance-nya. Jadi untuk menghitung user receive count-nya disiapkan satu kolom lagi kayak gitu. Oke, mungkin untuk Mas Diki lebih ke ini aja, Mas. Kita coba bedah di project, boleh yang Mas Diki pegang atau juga project yang baru-baru ya. Kita coba lihat, terus kita compare ke teman-teman diskusi gitu ya, Mas Diki ya. Boleh. Ini Mas Atep mau live atau sambil pantau di sini? Saya live, Mas. Nanti join, kalau ini nanti saya join lagi. Oke, gitu ya. Izin pamit dulu ya. Oke. Ya, silakan Mas Diki. Langsung ke praktek, Mas. Ya. Tadi saya diminta untuk mengisi ini ya, mengisi waktu kosongnya Mas Atep karena harus meeting di project Simlon. Jadi teman-teman kalau ini ya sebenarnya yang kita bahas tadi sebelum kita masuk ke project, jadi database itu ada 2 jenis ya. Pertama ada SQL sama NoSQL. Jadi yang kita bahas ini adalah yang SQL. Apa sih bedanya? Mungkin beberapa teman-teman yang ada di sini udah tahu ya. Jadi kalau SQL database ya dia memiliki struktur seperti ini. Nah, aku belum share screen. Nah, dia memiliki struktur seperti tabel, bukan seperti tabel. Dia memiliki struktur menyerupai tabel ya. Jadi kayak kita bikin Excel gitulah. Itu untuk yang SQL. Tapi teman-teman bisa juga searching nanti untuk menambah knowledge tentang NoSQL. Jadi NoSQL itu dia tidak terstruktur datanya. Maksudnya terstruktur itu ya kayak gini. Jadi satu tabel dia memiliki kolom-kolom yang sudah pasti. Lalu di kolom tersebut tersimpanlah data yang ingin disimpan. Tapi kalau konsepnya NoSQL, ntar aku searching dulu. Ini. Nah, jadi kalau NoSQL kita tidak perlu ini ya, terlalu memperhatikan struktur datanya.
karena bisa sangat fleksibel gitu. Jadi mirip-mirip dengan kayak JSON gitulah untuk gambaran awal aja. Nah, jadi kenapa kita penting untuk melakukan atau merancang database ini dengan baik? Karena dalam implementasinya nanti kita tidak boleh asal-asalan ya menyimpan data ya. Jangan data itu asal tersimpan aja di database. Mungkin kalau teman-teman ngerjain project kampus misalnya, dirancang sendiri, di-coding sendiri, di-testing sendiri, dan dipakai sendiri, kayaknya relatif lebih ini ya, lebih mudah lah untuk mengelolanya, karena teman-teman selalu apa yang dibikin, apa yang dirancang. Nah, tapi kalau itu sudah kompleks, nah teman-teman akan mulai merasa kesulitan apabila data yang dibuat itu nggak normal, ambigu, dan bahkan sebatas menamai nama kolom saja sangat berpengaruh. Apalagi kalau nanti proyek tersebut secara teknis sudah dikerjakan oleh banyak programmer. Nah, tadi saya diminta sama Mas Atep untuk sharing di proyek teman-teman masing-masing. Nah, gini deh, sebelum kita sharing ke teknis, mau minta ini teman-teman, ada nggak yang pernah merasakan sulitnya atau sakitnya ya mengelola database di proyek yang sedang dipegang? Ada yang mau share nggak? Misalnya nih diminta untuk membuat query tertentu atau mempelajari struktur datanya. Ada yang pernah merasa painful untuk itu? Ada yang mau share, teman-teman? Kayaknya orangnya ada di sini deh, yang pernah merasakan sakitnya apa memahami database yang sulit dipahami. Atau apakah teman-teman pernah membuat sendiri database yang sulit dipahami? Ada yang mau cerita nggak? Aduh, wah, seru. Aduh. Ayo, siapa yang pernah merasakan sakitnya mendapati database yang tidak terstruktur? Kalau gitu, aku tembak aja Safira. Halo Safira. Ya, halo. Nah, Safira masih ingat nggak ketika kita bikin query untuk proyek PLN Komando, tapi kita sangat kesulitan, bahkan satu query saja kita sampai 2-3 hari. Ingat nggak? Ingat itu ngambil query yang dari tipe data JSON tuh ya? Nah, R lagi. Fir, kamu bisa masih nyimpan ininya nggak? Koneksi ke database-nya nggak? Masih. Coba, kamu share screen, kamu ceritain apa pengalamanmu ketika diminta untuk mengelola database yang nggak normal. Jadi ceritanya Erika ini, Erika terus. Ngapain sih R? Ceritanya Safira ini menganalisa proyek komando. Jadi proyek komando itu enhancement, jadi aplikasinya udah ada, tapi diminta untuk menambahkan fitur tertentu. Jadi mau nggak mau, ya kita memanfaatkan, melanjutkan database yang sudah ada sebelumnya. Coba Fir, diceritain sulitnya Fir. Ininya dulu tapi kondisi datanya, terus apa namanya, apa yang diminta, terus kesulitannya apa? Bentar aku cari dulu. Boleh. Jadi yang di share Mas Atep itu sebuah kenyataan ya. Mungkin yang Mas Atep tadi teori yang disampaikan Mas Atep, tapi faktanya itu juga benar-benar ada. Banyak nih sebenarnya orang-orang di sini yang pernah sakit gara-gara database tuh. Erika disimpan 1-2, wah, siapa lagi ya? Yang aku ingat gitu sih.
pakai Dev aja ya? No, boleh. Bebas. Nah, Jadi tampilan query-nya itu kayak gini. nah, itu apa yang nggak biasa, ada sintaks apa itu, Fir? Ini ada apa ya? Itu ya, ada Inilah kita harus pakai regex, terus ada fungsi over partition by, terus di row 524 itu ada connect by prior, ada end prior segala macam. Ini bikinnya sama Mas Yudi nih 2 sampai 3 hari. Nah, ribet kan? Sebenarnya apa sih, kenapa bisa kayak gini, Fir? Kita mau ngapain sih ini? Sebenarnya sajane mau ngapain gitu? Sebentar, ini tuh ngambil dari jadi ceritanya itu mau ngambil ID ini. Jadi ID ini tuh sebenarnya dijadiin satu gini. Tampilannya mana ya, sebentar. Tapi kayaknya ini yang rancang juga tim kita sendiri deh. Karena ini ada di tabel feedback kan, tabelnya ini ya, tabelnya modul liquid ya. Iya. Ini kita sendiri yang bikin, terus ada pergantian tim. Nah, terjadilah bencana itu. Dan kalau udah kadung naik ke production, apalagi semakin sulit untuk ngebenerinnya. Karena datanya udah terlanjur banyak, kita harus lakukan migrasi, kita harus update table. Memang lama ya, Fir ya? Datanya banyak. Ini di Java ya padahal ya? Nah, ini jadi di sini tuh query-nya tuh tujuannya mau ngambil mau menghitung kelebihan dan kekurangan yang ada di sini nih. Dihitung misalnya 358, yang ngambil 358 itu ada berapa orang? Itu apa, Fir? 358, 359 itu apa? ID kelebihan. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu ceritanya, jadi ini tuh kita mau bikin aplikasi untuk ngevote, ada atasan gitu. Nah, kita ngevote 3 kelebihan terbanyak dan 3 kekurangan terbanyak. Nah, masing-masing, jadi satu bawahan itu ngevote atasannya, milih. Jadi ada sekian kelebihan, sekian kekurangan, terus milih 3 yang dianggap paling pas kelebihan untuk atasan itu apa, 3 yang dianggap paling pas untuk kekurangan dari atasan itu apa. Tapi data tersebut disimpan dalam bentuk JSON kayak gini. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Dan pada akhirnya untuk kita menghitung, sekarang pertanyaannya gini. Jadi ini ID ya, jadi ada tabel kelebihan, ada tabel kekurangan. Jadi yang disimpan di sini adalah ID-nya. Jadi misalnya itu yang paling atas itu ada 125, 126, 127, berarti atasan itu dinilai kelebihannya itu punya kelebihan dengan ID 125, 126, dan 127. Dan kekurangannya dengan ID 174, 175, 176. Nah,
Terus saatnya kita diminta untuk bikin dashboard atau reporting. Yang diminta adalah tampilkan 5 kelebihan terbanyak yang dipilih oleh bawahan. Kalau dari datanya coba balik dulu, Fir. Kalau dari tabel ini kan, kalau kita secara pseudocode ya udah berarti kan ngitung kan di kelebihan itu, misalnya di 1, ada 125, 126, 127. Oke, terus bawahnya lagi ada 124, 128, masing-masing muncul sekali. Dan nanti dicari ID berapa yang paling sering muncul. Pseudocode-nya enak, ya tinggal dihitung aja. Tapi kan secara query ini sangat merepotkan. Maka yang kita lakukan pertama adalah coba ke query-nya. Hanya untuk sekedar menghitung berapa kelebihan terbanyak yang dipilih. Kita harus yang pakai itu, yang line 510 sama 512, kita harus ini dulu, nge-trim atau nge-split gitu, dikeluarkan. Coba Fir, yang 512 sampai 522. Nah, itu coba dirun, cepat nggak ngarang? Nih. Nah, udah tuh. Ini belum. Ini belum ya, itu ngapain tuh query-nya tuh? Trimnya dari 510. Ah. Dia cuma nampilin ini doang. Oh. Berarti dari sini. Oke, coba. Nah, ini kita udah dapet ini, tapi masih belum bisa ngitung karena coba lihat teman-teman di STR itu, di tabel di kolom STR itu ada 3 data. Tadi di NF pertama kan nggak boleh ya. Satu baris itu bolehnya hanya untuk 1 data. Maka kita harus ngeluarin itu, gitu. Ngeluarin agar masing-masing bisa menjadi 1 baris itu 1 data. Nah, terus keluar. Nah, itu nggak gampang ya bikin query seperti ini. Nah, kalau dari Safira sebenarnya punya ide nggak, Fir? Apa sih yang harus dilakukan agar, kalau misalnya diminta untuk mengubah, agar kita bisa normalisasi, apa yang harus dilakukan, Fir? Di tabel fit text. Mungkin nggak kayak gini sih, cara nyimpennya. Apa ya? Diubah. Itu tadi kalau di Mas Atep itu peraturan 1 NF tuh, 1 normal form. Dia dibilang suatu tabel dikatakan 1 NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam 1 baris. Nah, di kolom kelebihan itu nilainya tunggal nggak dalam 1 baris? Kelebihan dan kekurangan. 1 baris. Enggak. ID 62 tuh. Di kolom kelebihan itu ada berapa data tuh? Di kolom kelebihan itu ada berapa data sebenarnya? Ada banyak. 3 kan? Iya, 3. Terus yang kekurangannya juga 3. Padahal 1 NF itu bilang nggak boleh ada 1 baris dengan nilai tidak tunggal. Jadi 1 baris itu hanya boleh memiliki 1 nilai tunggal, memiliki 1 data. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ada kondisi tersebut? Nah, itu ada di 2 NF. Tabel harus dipecah berdasarkan primary key. Jadi kita harus bikin tabel sendiri, misalnya katakanlah tabel isian kelebihan gitu misalnya. Nah, baru di situ kita bisa one to many. 1 feedback ini bisa punya banyak kelebihan. Jadi kita bikin tabel kelebihan, isinya itu ada primary key, terus ada data kelebihan, dan foreign key-nya itu ID feedbacks. Jadi sehingga datanya coba Fir, kita simulasi deh, buka Excel kayak yang kemarin tuh.
Kayak yang aku sama kamu bahas renaksi itu. Yang itu boleh di situ. Tambah aja. Apa sih? Bikin Kan baru ini. aja, bikin sheet baru. Ini. Oh. Nah, sekarang tulis tabel feedbacks. Feedbacks itu kan ada kolom ID. Ambil kolom. Terus apa lagi tuh? Liquid peserta ID. Ke kanan aja, Fir. Kolomnya ke kanan, Fir. Enggak, itu benar. ID-nya benar di situ. Liquid peserta ID-nya ada di kanannya ID. Nah, itu di situ. Oh iya, balik. Terus langsung aja, habis itu feedbacks. Feedback. Kelebihan. Ya. Kalau kelebihan ya kembaliin dong. Itu ada ID 1 misalnya. ID 1. Terus liquid peserta ID 1. Misalnya gitu. Terus kelebihannya kan boleh 3 ya. Boleh banyak kan tadi kondisi sekarang. Berarti misalnya itu kelebihan ID sih, Fir. Kelebihan Ya kan ini ID. Ya, itu maksudnya nama kolomnya kelebihan _ ID. Kelebihan ID. Oh. Nah, terus bawahnya berarti bawahnya kan boleh tambah lagi kan? Kondisi sekarang misalnya gitu. Terus apa? Bebas. Nah, coba. Nah, itu satu-satu terus. Nah, ini kalau diterjemahkan kurang lebih kayak gini. Nah, ini tadi yang dibilang kata Mas Atep itu apa namanya? Itu belum normal karena di dalam itu gini sih, biar lebih tergambar lagi, yang kiri itu di merge aja, 3 kolom itu di merge, yang row 5 sampai row 8, nah itu di merge saja. Hilang, nggak apa-apa. Di merge 1, nah itu juga di merge 1, yang kanannya. Nah, ini yang terjadi di tabel komando, di tabel feedbacks di project komando. Sehingga tadi untuk kita menghitung, karena kelebihan ID itu kita makainya JSON. Jadi kalau kita mau menghitung ada berapa kelebihan ID yang paling sering muncul, susah. Karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah atau standar yang sudah ditentukan. Atau kita tidak patuh mengikuti tahap normalisasi yang pertama. Nah, kalau ada kayak gitu, tadi perintahnya adalah tabel harus dipecah berdasarkan primary key. Jadi di kanannya bikin lagi, Fir, kita normalisasi. Kanannya. Kanannya di spasi, diletik. Apa? Bikin apa? Bikin itu tulisannya 1NF. Di atasnya 1NF. 1NF. Dinaikin. Nah, itu di atasnya. Terus yang feedback sini di copy, ditaruh di bawahnya. Terus itu di unmerge yang kolom ID sama liquid peserta. Terus ditulisi satu-satu semua. Nah, ini datanya sudah lebih normal tapi belum optimal. Jadi kalau yang pertama itu ya yang paling kiri itu adalah rancangan yang keliru. Yang tengah ini ya lebih baik lah, tapi masih belum optimal. Terus itu sudah memenuhi syarat 1NF ya, normalisasi yang pertama. Jadi satu baris hanya ada satu data. Oke, kita penuhi. Terus yang kedua adalah tabel harus dipecah berdasarkan primary key.
Nah, kalau kayak gitu, berarti gimana tuh cara pemecahannya tuh? Kita di kita perlu pecah menjadi tabel apa aja berarti? Primary key. Kekurangan juga. Hmm. Apa? Udahkah? Coba back lagi coba. Ini ya karena ini ID semua. Coba cari yang nggak ada ID-nya, yang di tabel feedback yang bukan ID apa ya? Biar kita bisa ada sampelnya juga. Apa tuh? Harapan ya? Yang bukan. Harapan. Tambah kolom harapan, Fir, di Excel-nya, Fir. Mulai dari yang paling kiri itu juga tambah harapan. Semuanya ditambahin harapan. Harapan. Itu juga harapan. Apa bebas lah harapannya. Harapan. Juga sama. Nah, nah, terus yang sekarang bawahnya biar nggak terlalu ke kanan, 2NF itu peraturannya tabel harus dipecah berdasarkan PK. Nah, itu ada primary key apa aja tuh? Feedback ID. Enggak, yang jangan pakai ini, biar ntar kebanyakan deh. Nah, pakai ini aja, kolom-kolom. Jadi kita fokus ke 4 kolom ini untuk sampling. Itu berarti ada 3 ID kan. Pertama ada ID feedback, terus ada ID liquid peserta, terus ada ID kelebihan. Terus apa namanya? Sebentar. Oke. Terus berarti satu tabel itu harus dipisah menjadi 3 tabel, yaitu tabel feedback, tabel peserta, sama tabel kelebihan. Coba tabel feedback, tabel peserta, sama tabel kelebihan. Nah, di tabel feedback itu ada ID sama harapan. Terus di tabel peserta itu jangan peserta deh, liquid peserta deh. Biar nggak bingung. Liquid peserta itu ada kolom ID juga. Terus di kelebihan itu ID juga. Nah, sekarang kita atur relasinya. Jadi oke, itu nanti Mas Atep kah? Aku diminta untuk ke praktisinya. Nah, itu udah kan. Terus satu feedback, berarti kan kalau dari tabel yang paling atas, satu feedback kan bisa punya banyak peserta ya, dan kelebihan. Nah, berarti di liquid peserta itu ada feedback ID, sama di kelebihan itu ada feedback ID juga, tambahin ke kanan aja. Apa? Yang di liquid peserta, yang di liquid peserta itu ada feedback ID. ID dan terus di kelebihan
Itu ada feedback ID juga, bener nggak ya kayak gitu? Kita coba aja. Di kelebihan juga. Nah, sekarang kita konversi tuh dari tabel di 1NF ke tabel yang sudah kita pecah. Nah, misalnya di tabel feedback kan berarti ada ID 1 ya, ditulis Fir. Ada ID 1. Feedback. Oh, itu 1. Tuh, tambah kolom. Tambah baris 1. Harapannya itu harapan 1. Oke. Terus satu lagi, ID 1, harapannya harapan 2, sampai harapan 3. Terus di liquid peserta juga. Oke. Di liquid peserta itu ada 1, terus feedback ID-nya 1. Ya udah sekali aja. Oh ini 1 kali aja. Terus di kelebihan itu ada ID-nya berapa aja tuh kelebihan tuh? 154, 123 sama 134. Feedback-nya 1 semua. Oke. Ada yang komen? Ada yang mau komen ini benar atau salah? Nama tabelnya plural, nama kolomnya single. Oke, tambahi. Kalau bahasa Indonesia tuh pluralnya gimana ya? Misalnya liquid peserta gitu. Liquid pesertas. Liquid peserta. Ya itu kalau untuk yang bahasa Inggris sih. Kalau pakai bahasa Indonesia ya nggak bisa. Oke. Berarti ini liquid peserta. Oh ya, yang di liquid peserta itu nggak boleh ada S-nya, Fir. Harus feedback underscore ID, nggak boleh plural, single. Yang ini, yang di baris berapa? 17? Baris 17 kolom H. Nah, itu, betul. Nah, itu nggak boleh ada S-nya, karena itu bukan nama tabel. Oke. Ada yang mau komen lagi? Oke, kita sudah sampai di normalisasi kedua. Terus normalisasi ketiga, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada feed yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Mana yang kayak gitu? Ada di tabel apa? Di 2NF tuh. Dia tidak bergantung pada PK, tapi bergantung pada feed yang lain. Nggak bergantung PK. Tidak bergantung PK. Apa ya? Nah, aku juga mikir nih. Yang lain boleh komen ya. Ada ya kayaknya ya? Itu ya? Iya, nggak ada.
Coba balik ke sheet-nya R. R lagi. Fir. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa bikinkan pseudocode-nya nggak? Gimana caranya dari normalisasi kedua ini kita bisa tahu kelebihan terbanyak yang ada. Jadi coba geser ke kiri, Fir. Geser ke kiri. Nah, jadi kemarin ketika Safira diminta, jadi tabel Safira kemarin ada di yang paling kiri itu, nggak normal dia. Kelebihan ID-nya jadi JSON, ketika Safira diminta untuk mengeluarkan data terbanyak, ya dia harus ngetrim ya, atau ngeluarin gitu, dari JSON menjadi memiliki satu baris itu satu data, jadi ribet banget lah pokoknya. Terus sekarang kita udah normalisasi 2 kali nih, ada yang bisa bikin pseudocode query-nya untuk mengeluarkan data yang sama dari 2NF, gimana caranya kita bisa mendapatkan kelebihan terbanyak yang ada di data ini. Lebih mudah yang mana? Antara yang pertama dengan yang 2NF. Atau dibikin pseudocode-nya yang sebelah kiri itu, Fir. Kamu sebelah kiri, kita catat apa yang harus dilakukan. Pertama, tulis dulu, menghitung kelebihan ID terbanyak. Menghitung kelebihan ID terbanyak. Pertama, kalau yang pakai tabel yang nggak normal itu, dia harus nge-split ya. Nge-split, ngetrim JSON menjadi satu-satu, apa sih namanya? Agar satu data memiliki satu baris. Agar satu data memiliki, kebalik, satu baris memiliki satu data. Kebalik. Satu baris memiliki satu data. Kalau di atas kan kondisinya satu baris itu ada 3 data. Nah, terus baru di-count ya, baru di-count mana yang paling banyak. Di-count yang paling banyak. Nah, ini kalau datanya dikit, jadi kemarin kita mengalami kendala ya, ketika ngetrim itu kalau dikit bisa, tapi kalau kita mau ngetrim semuanya, itu nggak kuat sih, lama banget, bisa sampai 5-10 menit kan. Itu kekurangannya. Nah, terus kalau yang 2NF, sekarang gimana caranya kita bisa menghitung kelebihan ID yang paling banyak? Pakai apa? 2NF ya? Di kanannya aja, jangan di sini. Di kanannya ditulis. Kanan 2NF, kanan 2NF. Nah, di situ. Gimana caranya kita bisa menghitung kelebihan terbanyak? Select. Ya. Mana coba? Cek. Ngejoinin ini kelebihan liquid ke dalam feedback. Enggak. Kita enggak diminta untuk memperhatikan liquidnya, kita cuma diminta untuk berapa banyak kelebihan apa yang paling banyak diambil oleh bawahan. Atau kalau dalam data ini ID kelebihan apa yang paling banyak muncul. Ya, tinggal nge-count ininya. Ya, tinggal nge-count ID kelebihan, nanti di-group by ID-nya. Jadi, itu sih manfaat dari kita harus memperhatikan ya, dan menguji apakah data kita itu sudah normal atau belum, dan apakah sudah 1NF, 2NF, atau 3NF, itu juga sangat penting.
Jadi kemarin kasusnya, Fir, kalau misalnya data di Project Komando itu sudah normalisasi tahap kedua ini, ya kita nggak akan sesusah itu ketika diminta untuk nge-query-in berapa kelebihan ID terbanyak yang Tapi dulu kenapa dibikin JSON itu ada sejarahnya kenapa? Bisa di ini nggak? nggak tahu, Pak, karena kemarin itu ceritanya waktu ini ya pergantian tim sih, tahu-tahu loh kok kayak gini. Dipakainya apa sih, ditampilkan? Mungkin ini, Pak, coba ke database-nya, Fir. Mungkin ngambil enaknya sih, dan nggak tahu ternyata datanya akan diolah. Jadi kalau sekarang kan di sini aja tuh, di kelebihan itu dia dibikin JSON. Nah, karena mungkin awalnya merasa bahwa ya itu untuk ditampilkan aja, nggak akan mempengaruhi proses bisnis, nggak akan dibikinkan dashboard-nya segala macam. Tapi ketika ada kebutuhan yang lebih advance, ternyata hal itu sangat mengganggu. Ya. Nah ini kan kalau udah kayak gini, ini kan nggak mungkin kamu langsung jadiin 2NF kayak yang tadi ya. Karena harus ngubah codingan banyak banget toh. Betul. Makanya kenapa waktu kita merancang desain ya kita wajib ini ya menseleksi sih, kita udah 1NF, 2NF, 3NF belum. Jangan kalau case-nya kayak gini terus apa yang akan dilakukan, Dik? Sekarang sih sekarang ini ya nggak ngelakuin apa-apa, jadi kita harus yang beradaptasi. Kalau diminta untuk bikin dashboard misalnya, ya mau nggak mau bikin query yang kayak tadi, ada tree-nya. Ya sebenarnya instead of bikin, misalnya dashboard-nya itu nggak banyak gitu ya, dan memang yang dibutuhkan datanya cuma dari sini, mending bikin semacam materialized view gitu ya. Ini apa sih, Oracle ya? Oracle. Atau istilahnya kayak yang bikin tabel khusus yang ya dia itu special purpose lah, hanya untuk beberapa report ataupun dashboard yang memang dibutuhkan. Kayak gitu sih. Jadi bikin denormalisasi, jadinya denormalisasi, kita bikin tabel baru gitu ya. Ya nanti ngolahnya otomatis akan perlu bikin satu logic sendiri sih di codingannya. Atau kalau aku belum cek sih apakah Oracle-nya nanti materialized view-nya kayak gimana. Kalau bisa pakai itu langsung sebenarnya. Jadi konsepnya tadi itu, kita emang bikin tabel baru yang itu bisa satisfy kebutuhanmu gitu. Kebutuhan pengolahan data yang lebih memudahkan dan lebih cepat. Biasanya kan gitu. Dan ini kalau udah mengkak juga, kalau dipaksain pakai logic JSON yang diolah, itu pasti nggak kuat query-nya. Yaitu timeout atau apa kali ini sih. Jadi mending memang harus bikin tabel perampungan baru yang ya dia itu memang special purpose aja sih. Tujuannya untuk apa nih, butuh report baru yang ya bisa nggak dipakai langsung dari tabel ini. Kalau nggak bisa, bikin tabel baru. Kayak gitu sih. Jadi tabel barunya itu yang udah lebih normal atau malah memang sudah didesain untuk memfasilitasi penarikan data di dashboard tadi atau report. Gitu, Dik. Oke. Tapi ini sih ya kalau memang pakai query memang berat sih. Tapi kemarin akhirnya kita juga bikin dashboardnya nggak, Fir? Akhirnya, Fir. Dashboard. Untuk menghitung berapa kelebihan dan kekurangan terbanyak. Ada kan? Ada. Nah, ada. Ya kemarin sih akhirnya jadinya kita bikin logic untuk menghitung berapa yang paling. Jadi diolah pakai PHP gitu, Pak. Oh. Di indeks satu-satu. Kayaknya gitu sih yang dilakukan. Iya, itu kalau datanya makin bengkak, enggak ini sih. Enggak acceptable nanti pasti. Sekarang datanya udah berapa banyak? Udah banyak banget. Banyak banget, Pak. Kalau yang di production sih. Ribuan. 1000 kali 3. Udah berapa iterasi loh. Ya. Ya jadi terakhir pesanku tadi itu ya, apa namanya,
Tadi di awal Atep memang menjelaskan masalah normalisasi 1NF sampai 3NF. Sebenarnya ada juga BCNF kayak gitu-gitu. Itu dalam beberapa kasus untuk yang sifatnya transaksional memang akan ideal seperti itu. Cuma tadi ketika memang nanti dibutuhkan suatu kebutuhan khusus untuk membuat dashboard atau membuat report yang memang itu ingin butuhnya cepat gitu ya, butuhnya ngolah data cepat, terus ya datanya tuh hanya beberapa aja sebenarnya yang dibutuhkan, itu tolong consider bikin tabel baru atau minimal view baru seperti itu, sehingga memudahkan sih. Karena kalau kita paksain semua reporting ataupun dashboard itu ngambil dari data transaksional, nah itu beda gitu loh, by design berbeda. Jadi kalau data transaksional itu kan biasanya kita optimasi untuk dia itu kenceng dalam hal insert maupun update gitu ya. Sedangkan kalau untuk data yang dibutuhkan dalam dashboard reporting itu optimalnya untuk read, untuk membaca. Makanya biasa best practice-nya kita pisahin. Jadi ada beberapa tabel khusus yang yaitu akhirnya muncul konsep data warehouse seperti itu ya. Jadi kita emang pisahin data-data yang kita kumpulin tuh datanya gede, tapi memang dia dioptimasi untuk dibaca, bukan untuk diupdate ataupun diinsert, dimodifikasi gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita optimasi untuk read kan nanti selain datanya dinormalisasi, nanti di sana diindeks karakteristiknya kan akan seperti itu. Jadi beda sih, teman-teman harus mempelajari, nanti juga dilihat kebutuhan pembuatan tabelnya ini apakah memang masih dalam rangka transaksional atau memang sudah ada tabel-tabel yang dibutuhkan untuk reporting ataupun pembuatan dashboard. Seperti itu sih. Jadi nggak semua harus menerapkan konsep 1NF sampai 3NF, BCNF itu transaksional aja. Tapi kalau nanti udah ada kebutuhan pembuatan report dashboard, itu nggak bisa pakai konsep itu. Nanti malah lambat kalau harus pakai konsep itu sih. Dipisah-pisah kayak gitu kan. Nggak, justru kalau nanti kebutuhannya dashboard, justru harus digabung, kebutuhan dashboardnya apa, langsung digabung jadi satu tabel gitu ya, dinormalisasi, terus diindeks berdasarkan apa yang sering dibutuhkan, ya seperti itu. Nanti diupdate-nya memang biasa kalau teman perhatikan dashboard atau report tuh kadang kan ada periode waktunya tuh, biasanya mereka nggak real time banget gitu kan, ya karena memang itu ada pengolahan dulu sebelumnya gitu. Jadi dashboard per tanggal berapa, report per tanggal berapa gitu kan. Itu sih. Ya itu beberapa strategi yang bisa kita consider ya ketika kita menghadapi case-case data yang sudah cukup besar dan itu nggak mungkin dipaksakan dengan yang sudah ada. Itu sedikit insight dariku ya. Oke, itu juga dari saya itu sih mau nunjukin beberapa hal yang harus kita alami ya kalau rancangannya tidak optimal. Terus, thank you Safira sharingnya. Oke. Ada pertanyaan tuh dari Mbak Anita, nggak kalah penting juga. Jadi intinya yang ditanyakan itu, nah kalau ada dua kata ya, misalnya, jadi kan tadi dibilang ya, nama tabel itu plural. Terus misalnya ada tabel namanya liquid partisipan. Itu pluralnya yang ada S-nya di belakangnya, yang di partisipansnya aja, atau di liquidnya juga ada S-nya ya. Ini karena hubungannya kalau Laravel mungkin ya, ada default-nya ya. Default apa sih sintaksnya? Ya, ini agak repotnya sih. Memang kalau maksain plural pakai bahasa Inggris ini juga, ya teman-teman juga harus hati-hati ya, membiasakan. Jangan sampai malah jadi typo gitu loh. Terus itu juga kalau ada 3 kata tuh, activity, session, participants. Jadi kalau misalnya kayak activity session tuh yang Anita bilang ya, itu activity session itu tuh sebenarnya dia itu pivot table. Jadi antara many to many, antara ada activity, ada session, kayak
tabel buat many to many, atau sebenarnya dia memang cuma satu tabel aja, hanya many to one sebenarnya. Yang mana? Itu yang maksudnya. Kalau many to many ya activities session, karena dua-duanya dia menghubungkan dari dua tabel sebenarnya kan. Tapi kalau untuk sebenarnya hanya many to one, activity-nya satu, session yang banyak ya kayak gitu, activity sessions gitu sih. Ada suaranya nggak? Ya. Ada. Silakan. Ada suaranya? Ada dong. Kalau activity session itu, kalau yang activity session partisipan itu sebenarnya many to many. Activity session. Oh. Berarti kalau many to many, activities sessions. Harusnya ya. Oh, enggak, kalau yang activity session one to many. Activity session. Jadi satu activities punya banyak session. Oke. Betul, berarti activity session. Terus yang many to many yang mana, Mbak? Yang bawah, yang 3. Giliran many to many 3 rata. Gimana berarti? Itu many to many antara activity session dan partisipan ya? Partisipan. Berarti benar gitu harusnya ya? Ya udah benar ya. Participants. Gitu berarti konsepnya ya? Iya. Yap. Oke. Ini diingetin tuh. Mas Atep udah masuk belum ya? Udah, Mas Atep. Silakan dilanjutkan, Mas. Ada pertanyaan apa? Ada post-test apa mungkin bisa dijelaskan dari saya, dikembalikan ke Mas Atep. Silakan. Ini waktunya udah ini ya. Terus tadi juga saya udah share terkait post-testnya. Oh, udah ya di-share. Sama terakhir mungkin pertanyaan sih, nggak apa-apa ya nanya. Tadi baru join juga. Yang tadi di-share Mas Diki kan itu datanya ini ya, JSON ya. Nah, pertanyaannya untuk apa sih? Untuk apa melakukan format seperti itu pada database gitu? Kelebihannya. Kan nanti tadi kan memang tidak tahu ya awalnya memang sudah seperti itu. Mungkin Pak Indra bisa jawab, Pak. Penasaran sih, saya belum tahu soalnya. Kenapa dibuat bentuknya array seperti itu ya? Apa sih yang JSON tadi? Ya, kenapa dibuat seperti itu ya Pak untuk arsitektur database-nya? Untuk apa? Yang sebelumnya ya? Gitu. Ya dia kalau misalnya satu data ada beberapa yang punya list of item apa gitu kan. Ya basically ini ya, karena kita itu sebenarnya kan ini relasional ya, relasional bukan object oriented. Jadi kalau emang nggak dibutuhkan JSON sih ya dihindari dulu lah seperti itu sih. Karena ngolahnya nggak gampang sih emang sih. Ya, tadi juga dia udah tunjukin ya. Pengolahannya kan jadi lebih susah. Ini sih penasarannya buat apa sih ketika hal itu dilakukan gitu, Pak? Misalnya dokumen ya, jadi kan tipe JSON itu biasanya dipakainya untuk tadi yang object oriented atau dokumen oriented yang NoSQL itu. Jadi kalau kita pakai JSON itu, misalnya kita nyimpen yang sebelumnya HTML gitu ya. Jadi kamu di PBJ ya, di lelang kan, tender itu kan. Tender itu kan di situ dia ada deskripsi tendernya, ada keterangan macam-macamnya. Nah, itu bisa disimpan jadi satu field JSON langsung. Kayak gitu sih sebenarnya sih. Jadi untuk nyimpen objek langsung sih. Kurang. Ya untuk saat ini sih gampangnya kalau emang bukan didesain untuk objek oriented ya nggak usah pakai kayak gitu untuk database-nya. Kecuali emang kita by design emang database-nya ya objek oriented database ya. Nanti akan berbeda. Tujuannya di object oriented itu ya Pak ya. Oke, sip. Nanti coba gali lagi. Ada kasus ini juga sih di Simlore ada kebutuhan kayak gitu juga. Jadi itu bisa digunakan juga ketika kita butuh suatu dynamic field. Ya, aku baru ingat. Itu ada dynamic field kayak gitu. Jadi misalnya satu user bisa create field sendiri atau kita baru membaca dari file CSV, Excel kayak gitu, kolomnya bisa berubah-ubah sesuai dengan user.
Dan itu pengennya hanya ingin ditampilkan apa adanya lah, nggak ada pengolahan secara khusus ya, kayak gitu. Itu Dinamis ya, ya, Pak, ya? Iya, kita bisa simpan sebagai JSON. Otomatis kan dynamic tuh, kita bisa munculkan. Misalnya sekarang file CSV-nya nama sama keterangan, besok ada nama keterangan sama alamat kayak gitu ya. Ya udah bisa langsung tampil kan. Tapi dengan catatan tadi itu tidak untuk diolah lebih lanjut gitu. Jadi sifatnya hanya untuk informasi aja gitu ya. Yang kayak gitu-gitu sih. Agak kebayang. Oke, makasih Pak jawabannya. Ya, rekan-rekan makasih banyak ya. Tadi dari saya terus dilanjutkan sama Mas Diki. Mohon diisi kembali questionnya. Ya, karena waktunya sudah habis, mungkin saya cukupkan dan saya tutup. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.